Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Anissa Fitri SPMSI, dosen Agribisnis Pangan Politeknik Negeri Lampung dalam mata kuliah Perilaku Konsumen pertemuan ke-14 dengan topik Sikap Konsumen. Sikap konsumen merupakan ungkapan perasaan konsumen tentang suatu produk, apakah disukai atau tidak. Sikap juga bisa menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut dan manfaat dari objek tersebut. Ya. Kemudian, data pada analisis sikap itu berdasarkan sumber data terdiri dari data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah, serta diterbitkan secara sendiri oleh organisasi yang menggunakannya. Itu disebut sebagai data primer. Sementara jenis data dalam analisis sikap yaitu data kualitatif yang merupakan data yang bukan berbentuk angka atau bilangan. Misalnya kepuasan pelanggan yang terdiri dari skala sangat puas, puas, kurang puas, dan sebagainya. Sehingga kita dapat melakukan operasi matematika terhadap data tersebut. Jenis data ini disebut untuk atribut termasuk jenis data ordinal. Kemudian, metode yang digunakan untuk analisis sikap yaitu metode survei. Tipe surveinya itu terdiri dari tipe survei wawancara pribadi menggunakan kuesioner, wawancara dengan telepon, dan wawancara melalui surat. Kemudian, teknik pembuatan kuesioner di dalam analisis sikap itu berdasarkan jenis pertanyaannya. Terdapat pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, dan kombinasi keduanya. Nah, berikut merupakan pedoman menyusun pertanyaan. Yang pertama adalah gunakan kata-kata yang sederhana. Pertanyaan itu harus jelas atau khusus. Di dalam kuesioner tidak boleh bersifat klise atau tidak bersifat terlalu pribadi atau lebih peka ya. Kemudian tidak menggiring opini. Selanjutnya tidak ambigu. Ya. Contoh pertanyaan terbuka itu seperti pada gambar di samping, misalnya nama, alamat, nomor handphone, jenis kelamin. Ya. Sementara untuk contoh pertanyaan tertutup si peneliti tersebut telah menyiapkan pilihan jawaban seperti misalnya pilihan pekerjaan ya pada contoh ini. Kemudian analisis data perilaku konsumen itu contohnya misalnya bisa menggunakan analisis multi atribut Fishbane, Information Performance Analysis (IPA), kemudian Customer Satisfaction Index atau CSI, kemudian Structural Equation Model dan regresi ya penggunaan analisis sikap ini. Kemudian model yang kita akan bahas adalah model sikap multi atribut Fishbane. Model analisis Fishbane yaitu suatu model yang menunjukkan sikap konsumen terhadap suatu objek tertentu berdasarkan perangkat kepercayaan yang diringkas melalui atribut-atribut objek tersebut yang kemudian diberi bobot atau dalam kurung komponen BI dan evaluasi kepentingan atribut dari produk tersebut atau simbolnya adalah komponen EI. Rumusnya adalah AO sama dengan sigma atribut ke-1 hingga atribut ke N. Kemudian BI dikalikan dengan EI. Dengan AO merupakan sikap konsumen terhadap produk. Kemudian BI merupakan tingkat kepercayaan bahwa objek tersebut memiliki atribut. EI merupakan evaluasi kepentingan terhadap atribut I. N merupakan jumlah atribut yang dimiliki dari objek tersebut. Nah, kemudian langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis sikap adalah yang pertama, tentukan dulu atribut atau ciri dari produk atau objek tersebut. Yang kedua,
atribut digunakan untuk komponen BI harus sama dengan atribut yang digunakan untuk komponen EI. 3. Menentukan pengukuran terhadap komponen kepercayaan BI dan komponen evaluasi terhadap EI. Kemudian, gunakan indikator skala ukuran kuantitatif untuk tingkat kepentingan menurut persepsi konsumen dan kinerja secara nyata yang dinyatakan dalam skala Likert. Ya, skala Likert merupakan skala pengukuran ordinal ya. Kemudian, hitung rata-rata nilai EI dan BI setiap atribut. Kemudian, setiap skor kepercayaan BI harus dikalikan dengan skor kepercayaan EI yang sesuai dengan atributnya. Seluruh hasil perkalian harus dijumlahkan sehingga dari hasil tabulasi dapat diketahui sikap konsumen atau lambangnya AO terhadap produk dengan membandingkan menggunakan skala interval ya. Oke. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan untuk topik hari ini. Baiklah, demikian materi untuk topik sikap konsumen. Untuk cara perhitungan dan analisis Fishbane di next video ya. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.